Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid ibu semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana? Sudah menunggu-nunggu video lanjutan dari ibu? Oke, nah kali ini yang akan kita pelajari adalah terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengulang dulu materi kita yang minggu lalu. Apa? Masih ingat? Oke, jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kemarin ada 3. Ada yang masih ingat? Oke, jadi yang pertama kemarin adalah terkait daya tarik Indonesia terhadap bangsa Barat. Nah, daya tariknya apa kemarin itu? Iya, rempah-rempahnya. Nah, untuk yang latar belakang yang kedua adalah karena adanya motivasi 3G. Apa itu? God, Glory, dan Gospel. Nah, untuk yang latar belakang ketiga kemarin adalah terkait dengan revolusi industri. Nah, bagaimana? Sudah ingat tentang materi kita kemarin? Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, diharapkan setelah mendengarkan video kali ini, kalian dapat memahami bagaimana ya, apa saja kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, murid-murid ibu semuanya, jadi materi kita yang pertama adalah monopoli perdagangan. Nah, mungkin murid-murid ibu di rumah sudah pernah mendengar istilah monopoli perdagangan? Oke, mungkin sudah pernah baca ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan monopoli perdagangan itu? Kalau kita lihat, mono artinya adalah satu, sedangkan poli artinya adalah penjual. Jadi maksud monopoli perdagangan di sini adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, jadi apa sebenarnya dampak dari monopoli perdagangan itu? Nah, perlu diketahui murid-murid ibu, jadi dampak dari monopoli perdagangan ini adalah sangat menguntungkan sekali bagi pelaku perusahaan yang melakukan monopoli perdagangan. Mengapa seperti itu? Karena pelaku perusahaan yang melakukan monopoli perdagangan tersebut, dia bebas berhak menentukan harga beli dan harga jual dari barang tersebut. Nah, ini sebagai contohnya saja. Perlu diketahui bahwa organisasi perdagangan pada masa penjajahan tersebut dinamakan sebagai VOC. Nah, itu adalah organisasi yang melakukan perdagangan pada masa itu. Nah, jadi VOC melakukan perdagangan rempah-rempah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi, para rakyat atau dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menjual hasil barangnya itu hanya ke VOC. Nah, disinilah yang melatar belakangi kenapa VOC datang ke Indonesia. Jadi dia ingin menguasai perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa dampak yang akan terjadi ketika VOC memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia? Nah, perlu diketahui murid-murid ibu, sebenarnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dia sebenarnya juga tidak mau melakukan penandatanganan kontrak dengan VOC. Namun, dia terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, ini karena apa ya? Ada yang sudah baca? Nah, jadi murid-murid ibu, untuk menguasai perdagangan yang ada di Indonesia, VOC melakukan sebuah politik. Apa itu politiknya? Politik tersebut adalah politik divide et impera, atau biasanya yang disebut dengan politik adu domba. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia mau menandatangani kontrak dengan VOC. Nah, lalu politik adu domba seperti apa yang dilakukan oleh VOC?
Nah, murid-murid ibu perlu diketahui bahwa pada saat itu yang dilakukan VOC adalah mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, sehingga timbullah sebuah peperangan. Nah, disitulah peran VOC, dia memihak salah satu kerajaan yang pada saat itu melakukan perang. Nah, ketika salah satu kerajaan tersebut menang, maka VOC akan meminta balas jasa. Nah, apa balas jasa yang diminta oleh VOC ya? Jadi dia meminta agar kerajaan yang menang tersebut bersedia untuk menandatangani kontrak. Nah, yang dimana isinya mereka, bangsa Indonesia, bersedia menjual hasil buminya kepada VOC. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia kok bersedia menandatangani kontrak dengan VOC. Nah, lalu selain itu tadi, ternyata VOC juga meminta balas jasa berupa penguasaan lahan atau tanah. Nah, murid-murid ibu, untuk selanjutnya terkait VOC tadi, jadi VOC pasti ingin memperluas kekuasaannya. Nah, bagaimana cara VOC untuk memperluas kekuasaannya di Indonesia itu? Yaitu dengan melakukan persiapan perang militer. Nah, pada saat itu perang militer dipimpin oleh beberapa gubernur-gubernur jenderal yang ada di VOC. Nah, pada saat itu perlu kita ketahui bahwa ternyata VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18. Nah, ini disebabkan oleh apa ya murid-murid ibu? Ternyata pada saat itu terjadilah korupsi dan juga manajemen yang kurang baik di dalam organisasi VOC itu sendiri. Sehingga menyebabkan pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Nah, murid-murid ibu, penjajahan yang ada di Indonesia belum cukup berhenti sampai di sini. Tapi itu tadi menjadi titik awal penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, murid-murid ibu, sebelum ibu akhiri, seperti biasa, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya ya? Nah, tadi ibu menyebutkan pemimpin-pemimpin atau gubernur jenderal yang memimpin perang militer pada masa VOC tadi yang ingin memperluas kekuasaannya. Nah, coba sebutkan siapa saja gubernur-gubernur jenderal pada saat itu yang melakukan perang militer. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.